Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Sabrila Marjo, mahasiswi YIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Pancasila dan milenialis. Nah, perlu teman-teman ketahui bersama bahwa Pancasila berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Apabila diulik secara bahasa, Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur segala tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena memang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Sekarang di era globalisasi, Pancasila berusaha menerobos sebagai pedoman pemantapan mental kaum milenial serta dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi milenial dengan segenap keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di eranya boleh jadi memiliki life skill dalam menghasilkan karya-karya kreatif dan inovatif baru. Namun pada saat yang sama, mereka mengalami krisis makna menyangkut pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Dibutuhkan strategi yang lebih mengedepankan budaya mendengar daripada menggurui. Kita perlu dengar apa aspirasi anak-anak milenial tentang Pancasila, seperti apa bentuk keterbukaan mereka untuk menerima Pancasila sebagai pedoman hidup mereka. Kaum milenial yang memiliki pemikiran bebas tanpa bersyarat. Generasi ini tumbuh saat perkembangan teknologi sedang pesat-pesatnya. Tentu sangat berbeda dengan generasi sebelumnya karena generasi ini lebih melek terhadap teknologi. Kebudayaan dari luar pun dengan mudah mendominasi, membuat norma-norma Indonesia tersingkir sedikit demi sedikit. Lantas, bagaimana agar Pancasila tetap menjadi dasar hidup bernegara di era seperti ini? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan generasi milenial adalah untuk menfilter atau menangkal hal-hal negatif yang masuk dari luar, terutama pada era yang mengkhawatirkan ini. Dengan begitu, Pancasila harus terpahami dan terinternalisasi pada setiap individu dan mampu menggunakan Pancasila sebagai alat penyelesaian masalah. Materi-materi dari media sosial amat mempengaruhi gaya hidup mereka. Nilai-nilai Pancasila dapat kita masukkan dalam kemasan menarik dengan gaya ringan ala milenial, seperti contoh pada iklan Bhinneka Tunggal Ika, film layar lebar yang dibintangi oleh artis dan aktor muda Indonesia, acara konser musik dengan tajuk Indonesia, dan lain sebagainya. Dengan luar biasanya ideologi Pancasila, kita menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila kesatu, berguna untuk memperingatkan generasi milenial bahwa ada Tuhan sebagai pusat dari kehidupan segala sesuatu dalam bentengan dunia ini. Kecanggihan teknologi tidak akan pernah menggantikan kehebatan Tuhan, dan memiliki iman yang kuat pada Tuhan menjadi sebuah keharusan. Generasi milenial harus sadar bahwa semuanya milik Tuhan, sehingga kesombongan dalam diri manusia bisa terminimalisir dan berusaha untuk selalu mengambil manfaat positif dalam setiap kemudahan. Kekuasaan secara sewenang-wenang dalam kekuasaan. Kekuasaan Tuhan melampaui kekuasaan manusia. Kita sebagai kaum milenial Indonesia harus dengan bijaksana, harus selalu
adil dalam pikiran dan perilaku etis pada sesama, tidak menggampangkan segala sesuatu, dan terus berbuat kebaikan yang mementingkan kepentingan umum demi cita-cita komuni kebaikan bersama, merupakan penerapan dari sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Generasi milenial harus bergotong royong mengangkat derajat bangsa Indonesia lebih tinggi daripada negara lain untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara lemah yang gampang terjajah, tapi negara yang kuat karena generasi penerusnya mampu bersatu memajukan Indonesia yang lebih baik di tengah tantangan global masa kini, saling bersinergi menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, merupakan perjelmaan dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Generasi muda milenial juga harus bersikap demokratis dengan mementingkan aspek musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan perwujudan dari sila keempat Pancasila. Keputusan tidak boleh diambil secara otoriter, namun hasil kesepakatan dan musyawarah bersama. Juga sila kelima, anak muda milenial harus mengusahakan keadilan sosial. Perlu mengkritik struktur sosial, ideologi, politik dalam bernegara, dan masyarakat yang menciptakan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Maka dari itu, generasi milenial harus terus memelihara dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata sehari-hari. Melalui pendidikan, generasi milenial harus sadar bahwa nilai-nilai Pancasila yang ditanam seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, patriotisme, nasionalisme, menghormati perbedaan, bukan hanya untuk dihafal, namun terlebih dan paling penting adalah untuk diterapkan pada diri sendiri dan menebarkannya kepada generasi milenial yang sama-sama berperan penting dalam menciptakan Indonesia yang damai, aman, dan tentram. Marilah kobarkan semangat Pancasila dengan membawa obor yang dapat menyalakan api semangat membangun Indonesia menuju Indonesia Jaya. Demikian tugas PPKN dari saya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.